wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertemu lagi dengan bulan yang penuh dengan keberkahan, yakni bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan ketenangan, ruang untuk merenung dan tempat untuk kita selalu memperbaiki diri kita. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad SAW. Beliau bukan hanya menerima cahaya wahyu, tetapi juga sosok yang mengajarkan apa itu arti perjuangan, ikhlas dalam berjuang, dan terus berjuang walaupun jalan masih terasa panjang. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan kembali hadir di tengah-tengah kita. Kita belajar menahan lapar dan dahaga, menata ulang jadwal harian kita, serta memperbaiki rutinitas ibadah kita. Namun, tidak jarang bahwa perubahan ini hanyalah sebatas formalitas saja, sementara di hati kita masih berjalan hal yang berbeda arah. Padahal Ramadan tidak datang untuk menuntut hal yang instan, tetapi ia mengajarkan kita untuk berbenah pelan-pelan agar bisa berubah dengan sungguh-sungguh. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini mengingatkan kita bahwasanya tujuan puasa tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga untuk mendapatkan ketakwaan. Dan ketakwaan itu tumbuh melalui proses dan bukan melalui paksaan. Lalu pertanyaannya sekarang adalah, jika kita ingin menjadikan Ramadan kali ini sebagai momentum kita untuk berupgrade diri dan mereset hati kita, lalu bagaimanakah kita memulai hal itu? Dari hati yang jarang kita bisa ajak untuk berbicara jujur, atau dari niat yang perlu diluruskan kembali? Oleh karena itu, pada kiswah Ramadan kali ini kita akan membahas tentang Ramadan, momentum untuk mengupgrade diri dan mereset hati agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi, baik lahir maupun batin. Sahabat kiswah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perubahan yang sungguh-sungguh tidak hanya cukup dengan niat baik semata, tetapi ia juga membutuhkan langkah kecil yang konsisten. Oleh karena itu, ada beberapa hal mendasar yang perlu kita perhatikan jika Ramadan kali ini benar-benar ingin kita jadikan momentum untuk berbenah diri. Yang pertama, memperbaiki niat sebelum memperbaiki kebiasaan. Banyak sekali di antara kita sibuk memperbaiki rutinitas ibadah kita, namun lupa memperbaiki alasan dibaliknya. Ibadah sering terasa berat karena niatnya yang tidak jelas arahnya. Karena itu penting sekali bagi kita untuk bertanya pada diri kita sendiri, apakah perubahan yang saya lakukan ini karena Allah semata atau hanya karena untuk memperoleh derajat di mata manusia? Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya yang berbunyi, innamal a'malu binniyat, hadis riwayat Bukhari, yang artinya sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Hadis tersebut menjelaskan tentang niat yang lurus akan
membuat langkah yang kecil terasa berarti dan ibadah yang sederhana menjadi bernilai besar di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, menjaga lisan dan pikiran bukan hanya menahan perut. Kemudian yang kedua, menjaga lisan dan pikiran bukan hanya menahan nafsu. Puasa tidak berhenti pada menahan makan dan minum, sahabat-sahabat. Puasa juga melatih kita menahan ucapan, menahan prasangka buruk, dan juga respon yang tidak perlu. Rasulullah SAW mengingatkan kita pada sabdanya yang berbunyi, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Yang artinya, barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan buruk, maka Allah tidak membutuhkan makan dan minumnya. Maka dari itu, sahabat-sahabat, bentuk upgrade diri yang paling nyata adalah ketika kita mampu diam pada saat kita bisa bersuara. Kemudian yang ketiga, mereset hati melalui kebiasaan-kebiasaan kecil yang konsisten. Seringkali bahwa perubahan yang sesungguhnya itu tidak dimulai dari hal-hal yang besar, tetapi cukup dengan hal-hal yang kecil namun dilakukan dengan konsisten. Seperti melakukan atau menjaga satu waktu sholat 5 waktu dengan tepat waktu. Hal tersebut terdengar sederhana, tetapi jika kita mampu melaksanakannya dengan konsisten, maka kita bisa melakukan sholat 5 waktu 4 waktu. Maka dari itu, sahabat-sahabat, kita tidak bisa meremehkan hal-hal yang kecil, karena dari hal-hal yang kecil tersebut bisa memberangkatkan kita menuju hal-hal yang besar. Kemudian kita bisa juga melakukan kegiatan lain seperti membaca dan juga memahami satu ayat Al-Quran dalam setiap harinya, sehingga kita bisa menghatamkan ayat Al-Quran dan juga memahaminya, walaupun kita belum bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi dari hal yang sudah kita lakukan, itu sudah bisa menunjukkan bahwa kita sudah mengupgrade diri kita daripada sebelumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, "Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi wa yahfadunahu min amrillahi, innallaha la yughayyiru ma biqawmin, innallaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Al-ayat. Maka dari itu, sahabat-sahabat semua, perubahan yang sebenarnya itu tidak berasal dari lingkungan luar, tapi berasal dari dalam diri kita sendiri. Kalau dalam diri kita sendiri tidak menginginkan perubahan tersebut, maka sebesar apapun usaha lingkungannya untuk berubah orang tersebut, bisa saja itu tidak berguna, karena dalam diri seseorang itu belum ingin untuk berbenah diri. Kemudian yang terakhir, berhenti menunggu kesempurnaan untuk kembali ke jalannya. Tidak sedikit dari kita menunda ketaatan kita kepada Allah karena merasa bahwa diri kita belum pantas. Padahal perasaan belum pantas itulah yang membuktikan bahwa kita masih membutuhkan Allah, membuktikan bahwa kita harus kembali kepada Allah. Ramadan tidak menuntut kita untuk menjadi sempurna, sahabat-sahabat, tetapi mengajarkan kita untuk jujur kepada diri kita sendiri dan berani melangkah meskipun perlahan. Upgrade diri bukan untuk menjadi orang lain. Reset hati juga bukan untuk menghapus masa lalu. Namun, ini tentang keberanian untuk memilih arah yang benar walaupun dilakukan dengan perlahan-lahan dan dalam kesendirian. Maka dari itu, bagi para jomblo-jomblo nih, jangan takut untuk melakukan ketaatan walau dalam kesendirian. Karena seringkali perubahan yang sungguh-sungguh itu dimulai ketika tidak ada yang melihat dan tidak ada yang bertepuk tangan. Semoga Ramadan kali ini tidak berlalu tanpa bekas
Dan semoga juga Ramadan kali ini menjadi titik awal bagi hati yang lebih tertata dan diri yang lebih terjaga. Dikatakan bahwa ungdur maqala wala tangdur mangkol, lihatlah apa yang dibicarakan dan jangan lihat siapa yang membicarakannya. Karena pada dasarnya setiap manusia adalah mahalul khoto' wan nisyan. Maka maafkanlah diri hamba yang masih banyak sekali kesalahan ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi sahabat-sahabat Iswah semuanya. Dan demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.